Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Di sini kami akan membahas sedikit tentang materi yang telah kami diskusikan, telah kami bahas tentang akuntansi manajemen, tentang kalkulasi biaya produk tradisional, dan keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir kali ini, dan terima kasih juga untuk Ibu dosen kita Dianitya Sudibyo, SSMM, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas kali ini. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ayu Fatmasari, dengan NIM 202400122. Yang berikutnya ada Ed1 Suma Putri, dengan NIM 202400125. Berikutnya ada Iin Agustina dengan NIM 202400118. Yang berikutnya ada Novita Sari dengan NIM 202400244. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari kalkulasi biaya produksi, yang dimana akan saya jelaskan sedikit tentang materi tersebut. Pengertian kalkulasi biaya produksi. Penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP, biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, disebut biaya utama atau prime cost, keduanya adalah biaya variabel. BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Dasar alokasi ada beberapa, diantaranya yaitu unit produksi, jam tenaga kerja langsung, ada tentang jam kerja mesin, ada juga tentang biaya tenaga kerja langsung, serta biaya bahan langsung. Yang berikutnya yaitu pengertian kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional merupakan biaya yang hanya menekankan pada biaya produksi pada produk. Yang berikutnya yaitu pengertian sistem akuntansi biaya tradisional menurut ahli, diantaranya yaitu Kolmi dan Yuningsih 2004-27 menjelaskan bahwa sistem akuntansi biaya tradisional hanya memusatkan pada ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume produksi. Yang berikutnya ada ahli Krista 2009-532 menjelaskan bahwa sistem perhitungan biaya tradisional ditandai oleh penggunaan ukuran yang berkaitan dengan volume atau ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead ke output. Oleh karena itu, sistem tradisional juga disebut dengan sistem berbasis unit atau unit-based system. Baik, terima kasih. Sedikit tentang pengertian dari dua materi tadi. Yang berikutnya ada kelemahan dari biaya produksi tradisional dan kelemahan dari sistem akuntansi biaya tradisional yang akan disampaikan oleh Etsa Kusuma Putri. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kelemahan biaya produksi tradisional. Beberapa kelemahan dari biaya produksi tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya teknologi cepat berubah dan berkembang. Yang kedua, adanya persaingan global. Yang ketiga, adanya konsep manajemen mutu total. Yang keempat, adanya konsep kepuasan pelanggan total. Kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Beberapa kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. Yang terakhir, ada diversitas produk di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudara Etsa. Berikutnya ada kelebihan biaya tradisional serta kelebihan sistem akuntansi tradisional yang akan disampaikan oleh Novita. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kelebihan biaya tradisional. Kelebihan biaya tradisional menurut Hornen 2005-2, 1. Sistem perhitungan biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem ini sederhana maka lebih mudah dimengerti oleh pekerja sehingga mudah diterapkan. Kedua, memberikan laporan manajemen dengan menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Ketiga, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelebihan sistem akuntansi tradisional. Kelebihan sistem akuntansi tradisional menurut Amin W. Tunggal tahun 2000 dalam Partogian Sarmin tahun 2003. 1. Mudah diaudit karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak sehingga memudahkan auditor melakukan proses audit. Kedua, mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost driver dalam pengalokasian biaya overhead pabrik, sehingga memudahkan manajer melakukan perhitungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Novita Sari. Yang berikutnya penjelasan sedikit tambahan dari penjelasan materi tersebut yang akan disampaikan oleh Ina Agustina. Saudara Ina Agustina, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem biaya tradisional dalam menentukan harga pokok produksi, di mana perusahaan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan perubahan volume, mesin dan jam kerja langsung. Sistem biaya tradisional bagi perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis barang akan memberikan kesulitan dalam menghitung biaya produksi yang akurat. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya overhead dilakukan berdasarkan unit produksi dari tiap jenis produk, sedangkan proporsi sumber daya yang diserap oleh tiap jenis produksi berbeda. Selanjutnya, biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead secara orbiter berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang non-representatif, dan juga sistem biaya tradisional digunakan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk. Angka-angkanya tidak dapat diandalkan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Penentuan harga pokok produk transisional lebih mudah digunakan untuk menghitung harga pokok produksi jika dibandingkan sistem perhitungan yang lain. Namun, sistem perhitungan tradisional tidak mampu memberikan perhitungan biaya yang dapat memberikan informasi yang akurat dalam teknologi perusahaan maju. Sistem tradisional lebih dapat digunakan pada perusahaan yang faktor produksinya lebih dominan pada penggunaan bahan baku dan tenaga kerja, yang hanya menggunakan sedikit biaya overhead. Sistem tradisional lebih cocok diterapkan pada perusahaan manufaktur dalam domestik. Baik, terima kasih untuk Saudara Ina Agustina, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir kali ini, telah menyampaikan materi kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami simpulkan dari semua materi yang telah kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.